Salafi asli, salafi bukan murtatan dari jamaah, bukan orang murtad terus ngaku salafi, tidak. Memang dia itu kelompok salafi. Setelah diberi nasihat oleh mubalik itu ya katanya ya bisa menerima, akhirnya ya jadi biat. Yaitu asli orang salafi bukan murtatan. Tapi kalau orang murtad orang ngaku dirinya salafi lah, itu yang ngolok-ngolok, yang meragu-ragukan, yang mengejek-ngejek, yang menyalah-nyalahkan, menyalahkan 5 bab, menyalahkan infak persenan, menyalahkan sambung jamaah, salah lah. Jadi memang ya begitu itu. Nah, maka di sini supaya dipahami dan dimengerti bahwa jamaah yang didirikan di Indonesia ini ya sudah sah. Menurut dalil ya sah, menurut fatwa ya sah, menurut dalil ya sah. Dalam hadis la yakhillu li salasatin yakunu nabi falati minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal bagi 3 orang Islam yang benar, yang Quran hadis jamaah, yang murni, yang musnad mutasil. Tidak halal bagi 3 orang yang ada di buku ini, kecuali halalnya mengangkat salah satu dari 3 orang itu jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Para saudara jamaah, di sini perlu ya, diberitahu atau ya untuk pemantapan. Kita menetapi Quran hadis jamaah di Indonesia. Kita menjadi orang jamaah di Indonesia. Nah ini sudah sah menurut hukum. Nah, itulah, jangan sampai ragu-ragu lagi. Karena orang yang keluar jamaah, kalau dulu dikatakan resolusi, nah, itu bukan orang bodoh, orang pinter itu. Pinter ya maksudnya orang bisa mengaji. Setelah mengaji bab keimaman, nah, imam itu harus orang Mekah, harus di Mekah, harus orang Quraisy. Nah, karena tidak senang dengan pengurus, tidak senang dengan keimaman, tidak senang dengan imam setempat, kadang-kadang akhirnya dia murtad, membuat odo-odo, wah ini kita ini salah, biat kepada Haji Nur Hasan itu salah, karena ada imam a'dham di Mekah itu ada. Dan hadisnya ini orang Quraisy, orang imamnya harus orang Quraisy, BA itu harus orang Quraisy. Nah, padahal Haji Nur Hasan bukan orang Quraisy itu, maka tidak sah ini BA-nya. Harus sana. Kita harus sambung wasol ke Mekah sana, karena ada imam. Tidak boleh biat pada yang lain. Nah, karena ada imamnya. Nah itu ternyata itu orang yang sakit hati, orang yang bisa ngaji tapi sakit hati. Jadi ilmunya itu untuk mencari pasal untuk murtad, untuk keluar dari jamaah. Akhirnya ya keluar dari jamaah. Tuh, itu pasalnya begitu itu, karena harus wasol sambung pada Mekah. Ternyata orang yang murtad itu ke Mekah berkali-kali, nyatanya ya tidak bisa ketemu rojonya, ambilnya nggak bisa ketemu, apalagi biat ketemu aja nggak bisa. Mau sambung sana, lah namanya sambung itu harus bisa nasihat ijtihad, ngatur adil dan bisa taat. Ngatur adil, ada ketaatan dan ada keadilan. Nah itu rakyat Indonesia dengan Mekah itu tidak bisa untuk begitu itu.
karena sudah lain negara, sudah lain bendera. Nah, itu. Jadi pasalnya orang begitu itu. Nah, ternyata orangnya terus memang murtad, ya terus murtad, memang ya sebelumnya sudah mempunyai sakit hati. Tuh. Nah, dan juga ada juga yang sekarang ini ya amir itu harus menguasai wilayah, harus khalifah, harus ini. Itu setelah diteliti, nah memang itu ya orang sakit hati, orang yang sebelumnya ya sudah banyak pasal-pasal, sebetulnya ya sudah di situ jujurnya tidak tertib, akhirnya dengan adanya begitu itu, akhirnya ya terpengaruh juga yang sekarang mengaku orang salafi itu. Padahal asli orang salafi itu ya tidak begitu itu. Malah di daerah mana itu orang salafi asli salafi, bukan murtatan dari jamaah. Bukan orang murtad terus ngaku salafi, tidak, memang dia itu kelompok salafi. Setelah diberi nasihat oleh mubalik itu ya katanya ya bisa menerima, akhirnya ya dia jadi biat. Yaitu asli orang salafi, bukan murtatan. Tapi kalau orang murtad, orang ngaku dirinya salafi, lah itu yang ngolok-ngolok, yang meragu-ragukan, yang mengejek-ngejek, yang menyalah-nyalahkan, nah, menyalahkan 5 bab, menyalahkan infak persenan, menyalahkan sambung jamaah, salah lah. Jadi memang ya begitu itu. Nah, maka di sini supaya dipahami dan dimengerti bahwa jamaah yang didirikan di Indonesia ini ya sudah sah. Menurut dalil ya sah, menurut fatwa ya sah, menurut dalil ya sah. Dalam hadis la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Nah, tidak halal bagi 3 orang Islam yang benar, yang Quran hadis jamaah, yang murni, yang musnad mutasil. Tidak halal bagi 3 orang yang ada di buku ini. Nah, kecuali halalnya mengangkat salah satu dari 3 orang itu jadi imam. Nah, ini dipraktekkan oleh Mbah Zainuddin Hasan. Nah, waktu Mbah Zainuddin Hasan di Mekah ya biat pada waktu itu dengan keimaman yang ada di Mekah. Memang ya ngajinya di Masjidil Haram dan sekolahnya di Darul Hadis. Jadi ya sangat paham kepada jamaah. Itu. Nah, setelah ada penertiban, akhirnya ya di Mekah sana diumumkan ini akan ada perang. Kalau mau di sini nanti akan dipikirkan penduduk sini ya, termasuk tabaiyah. Nah, kalau memang ingin pulang ya diberi dipulangkan, dinaikkan kapal laut dengan gratis, dipulangkan. Nah, maka pada waktu itu yang menetap di sana ya ada, yang pulang ke Indonesia ya ada. Nah, Mbah Zainuddin Hasan dalam dipertimbangkan karena ada dalil ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu dari neraka. Nah, akhirnya mengingat, wah, saya di sini mendapat hidayah, padahal saya di sana punya adik, punya kakak, punya saudara. Nah, dengan demikian akhirnya ya dipertimbangkan, akhirnya ya pulang. Setelah pulang masuk ke Indonesia, nah di sini belum ada jamaah. Nah, setelah itu ya mengajak ngaji, amar ma'ruf. Akhirnya ya ada yang mau, maka ada beberapa orang itu yang akhirnya dilaksanakan biat. Karena kalau enggak nanti
keduluan mati masuk neraka lah, karena tidak halal hidupnya. Nah akhirnya ya beberapa orang termasuk Mbah Haji Nur Asnawi, Pak Bahran, bapaknya Haji Muhammad Tauhid itu, siapa lagi? Pak Sanusi, ya Sanusi adiknya. Nah, jadi amar ma'ruf dapat 3 orang, adiknya dan Misan dan yang kawan dari Mekah sana itu. Nah itu langsung dengan beberapa nasihat akhirnya ya dilaksanakan biat. Nah itu berarti sudah halal hidupnya, sudah halal. Nah akhirnya ya terus dikembangkan ya amar ma'ruf, ya mengajak mengaji. Nah dengan beberapa cara akhirnya ya banyak pengikutnya seperti sekarang. Nah jadi keimaman yang ada di Indonesia ini ya beda dengan keimaman yang ada di Mekah. Nah maka supaya diketahui keimaman di Indonesia ini ada di dalam negara Indonesia. Nah, jadi kita ini sebagai rakyat yang ingin masuk surga setelah dari neraka. Nah, jadi supaya dimengerti. Jadi kita ini rakyat biasa ingin masuk surga setelah dari neraka. Padahal harus jamaah. Nah, jadi selain menetapi ya sholat 5 waktu, ya ngaji, ya apa, pokoknya ya aturannya orang Islam yang penting sah Islamnya. Nah nanti semuanya bisa diterima, yang penting kita jadi orang jamaah. Nah, karena sudah jamaah itu semuanya diterima. Man amila lillahi fil jamaati wa asobah qabla minhu wa in akhta'a ghafara lahu. Nah, karena ada dalil itu, dan ada dalil la yakhillu li salasatin yakununa fi fatimil ard illa ammaru alaihim ahadahum. Ada dalil itu. Nah akhirnya yang penting sudah langsung jadi jamaah lah, sudah ya. Jadi di antara 4 orang itu mati sewaktu-waktu sudah jelas masuk surga, karena sudah jamaah, sudah sah Islamnya, sudah jamaah, sudah halal hidupnya. Nah itulah. Nah maka kita supaya paham. Nah adapun kita sebagai orang jamaah berhidup di negara ini, ya ada juga yang orang menyalahkan, wah ini ya membuat negara di dalam negara, karena jamaah itu negara, jamaah khalifah menguasai, akan menyaingi negara, akan menyaingi ini dan itu. Nah akhirnya beberapa fitnah mendirikan negara dalam negara. Nah, harus disebasmi. Nah ada juga yang begitu. Nah itu sebetulnya ya alasannya orang yang tidak senang begitu saja. Orang tidak senang sama Mbah Haji Nur Hasan, ya akhirnya ya menuduh begitu itu. Nah, padahal niatnya tidak, niatnya ya mengesahkan agama. Adapun kita hidup di dunia, di Indonesia, ya tetap masalah dunia ya mengikuti peraturan Indonesia. Maka di dalam teks, nah, kita sebagai rakyat supaya taat patuh pada negara dan menetapi Undang-Undang Dasar 45 dan menetapi budi luhur, luhuring budi karena Allah. Nah itu. Nah jadi supaya dipahami, jadi kita di Indonesia itu bukan mendirikan negara dalam negara, enggak. Kita itu rakyat biasa ingin masuk surga selamat dari neraka. Lah syaratnya masuk surga itu harus jamaah. Lah jamaah itu harus punya imam. Nah, maka dengan demikian keimaman atau jamaah itu Indonesia itu ya taat kepada negara, karena ada di negara Indonesia. Jadi kita ya tetap menjadi rakyat biasa. Ya, jadi tidak di dalam negara itu jamaah itu ya tidak ada apa-apanya. Maksudnya dengan jamaah ini ya tidak urusan dengan pemerintah. Kita hanya ibadah supaya sah Islamnya itu.
Nah, itu. Lah, alhamdulillah dengan pertama 4 orang itu akhirnya bisa berkembang beberapa keluarga, beberapa pengajian, beberapa warga, akhirnya diperbarui tahun 60 itu biat lagi. Akhirnya ya mengangkatan lagi, karena yang pada tahun 41 itu sudah biat itu. Nah, setelah perkembangan dengan mengadakan asrama Quran, asrama hadis, akhirnya mengaji bab imarah, kitabul imarah. Lah, setelah paham pada waktu itu ada yang sudah biat, ada yang belum. Yang sudah biat ya diem, kadang-kadang masih membitonakan, yang belum ya memang belum. Nah, akhirnya kompak semuanya, ya perlu adanya keamiran. Nah, maka pada waktu itu ya Bapak Junur Hasan sudah menyerahkan, silakan di situ siapa yang diangkat di antara kita ini. Lah, akhirnya ya semua itu nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Akhirnya ya Pak Junur Hasan yang diangkat. Itu berarti itu ya biat yang kedua itu. Nah, sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah ya sudah periode yang ketiga Bapak Junur Hasan dan Pak Abdul Zahir dan Pak Abdul Aziz sekarang ini. Alhamdulillah semua itu lancar. Ya, itu ya urusan agama, jadi tidak ada urusan pemerintah, urusan ibadah, supaya sah ibadahnya. Nah, adapun pada waktu itu pernah terjadi ya orang yang tidak senang tapi kompak, orang tidak senang tapi banyak pengikutnya. Akhirnya ya Pak Junur Hasan itu ya bilang, dah kalau memang semua akan murtad keluar dari jamaah, saya tidak apa-apa, yang penting saya tetap jadi imam. Adapun yang saya imami istri saya, anak saya, tidak apa-apa, yang penting saya bisa masuk surga. Nah, tapi dengan demikian akhirnya ya semua kembali lagi. Cuma akhirnya ya bisa tobat, bisa kembali cabang lagi. Ya bisa seperti sekarang ini alhamdulillah itu kompak. Nah, jadi ini supaya dipahami bahwa keimaman yang ada di Indonesia dengan ada yang zaman Nabi dengan di Mekah Madinah itu beda, itulah beda, supaya dimengerti perbedaannya. Jadi kalau di sini itu ya jamaah itu untuk mengesahkan Islam, mengesahkan agama, ya untuk masuk surga, tidak ada urusan dunia, karena memang berangkatnya dari situ itu, awalnya dari situ itu. Lah sampai berkembang ke mancanegara ya begitu itu, mancanegara ya, ke Malaysia ya begitu itu, di sana ya tidak urusan dengan pemerintah, dengan kerajaan sana kan beberapa raja.